Novel Aku Adalah Naga part ke-18 atau episode ke-18 dilanjut lagi, kali ini dengan judul Begitu Kaya. Selamat mendengarkan cerita novel ini. Aku adalah naga 18. Kalau ini senjata ajaib, dia tidak bisa merasakan fluktuasi energi spiritual. Kekuatan macam apa yang membuat kotak ini bisa naik? Ini terlalu ajaib. Xiao Tian hanya bisa menghela napas. Sekarang ia semakin curiga bahwa Wanji berasal dari dunia lain. Tidak, itu bukan kecurigaan, itu kepastian. Tak lama kemudian, pintu lift terbuka. Xiao Tian terkejut melihat pemandangan yang benar-benar berbeda. Ia tak kuasa menahan diri untuk berseru, luar biasa. Hanya beberapa detik yang lalu, saya berada di koridor di lantai dasar, tetapi sekarang setelah pintu terbuka, saya langsung berada di tempat yang tidak saya kenal. Tuan, kotak Anda ada di sebelah kanan. Mau saya antar ke sana? Tanya pelayan itu. Tidak perlu. Aku akan mencarinya sendiri, kata Xiao Tian. Ia tidak terbiasa mendengar kata dewasa datang dari seseorang yang lebih kuat darinya. Baik, Pak, kalau ada yang perlu lagi, telepon saja saya. Ada tombol panggilan di sebelah kursi bagasi Anda. Tekan saja. Setelah berkata demikian, anak lelaki itu berjalan masuk ke dalam lift dan pergi. Xiao Tian merasa tidak nyaman di sekujur badannya. Mungkin karena perbedaan levelnya terlalu besar. Singkatnya, siapapun akan merasakan hal yang sama ketika diajak bicara seperti ini oleh seseorang dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar. Mengikuti instruksi pelayan, Xiao Tian berbelok ke kanan dan menemukan kotak bertanda nomor 54. Ia berdiri di depan pintu dan melihat sekeliling. Ia menyadari bahwa pintu itu tidak memiliki gagang pintu. Hanya ada lubang kecil di tempat seharusnya gagang pintu berada. Sepertinya pintu ini hanya bisa dibuka dengan kunci. Tapi, apa kuncinya? Tepat ketika Xiao Tian memeras otak untuk mencari tahu apa kuncinya, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Penatua Faxian, bahwa sepertinya ada pembantu di setiap kotak. Ya, kamu bisa minta pembantu di dalam untuk membantu membuka pintu. Xiao Tian menepuk kepalanya. Kenapa dia tidak terpikirkan hal ini tadi? Ledakan. Setelah Xiao Tian mengetuk pintu 3 kali, pintu pun terbuka. Wajah cantik Yulinger mengintip dari celah pintu, yang langsung membuat Xiao Tian ketakutan. Hai, Kakak Linger, kenapa kau di sini? Tanya Xiao Tian. Yulinger tersenyum kecil, senyumnya sangat menawan. Aku tahu kamu nggak tahu cara buka pintu ini. Jadi, tunggu aja di kotak ini lebih awal. Oh, jadi begitu. Xiao Tian menghela napas lega. Awalnya ia mengira pelayan itu adalah Yulinger di depannya. Ternyata, gadis itu hanya menunggunya membuka pintu. Untungnya, dia bukan pembantu. Kalau tiba-tiba ada wanita muda yang ingin menjadi pembantumu, seseram apa jadinya kalau berita itu sampai ketahuan. Oke, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat masuk. Setelah berkata begitu, Yulinger menggandeng tangan Xiao Tian dan berjalan masuk. Setelah masuk, Xiao Tian hanya melihat kursi empuk dan meja kaca. Dinding di depan Xiao Tian seluruhnya terbuat dari kaca. Bagian luar dinding sangat lebar, dan semua orang di aula lelang dapat terlihat dari sini. Melihat pemandangan ini, Xiao Tian kembali terkejut. Bahkan ketika Sekte King Yun sedang merekrut, penonton yang datang tidak begitu banyak. Diperkirakan setengah dari seluruh penduduk benua telah datang. Kenapa dinding ini terbuat dari kaca? Lagi pula, orang luar bisa melihat dengan mudah. Jadi aku sama sekali tidak punya privasi, tanya Xiao Tian ragu. Yulinger mengangkat bibirnya dan mulai menjelaskan. Kami menggunakan prinsip cahaya untuk membuat kaca satu arah. Kami bisa melihat keluar, tapi ketika orang luar melihat kami, itu hanya dinding. Mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalam. Xiao Tian kembali terkejut. Ini sungguh luar biasa, benar-benar di luar pemahamannya. Apakah ini yang disebut teknologi? Tanya Xiao Tian. Yulinger tersenyum dan berkata, wah, aku tidak menyangka kamu tahu tentang teknologi. Kamu benar-benar hebat. Xiao Tian merinding mendengarnya. Sial, apa yang dilakukan gadis ini lagi? Suaranya klise sekali. Mungkinkah ini efek pil Jucun lagi? Itu tidak benar. Bubuk Jucundan di badanku sudah bersih sepenuhnya. Apa yang dilakukan gadis ini? Namun, ia hanya berani memikirkan kata-kata ini dalam hatinya. Ia tahu kekuatan wanita di hadapannya,
jadi ia tak berani mengatakan hal-hal buruk ini di hadapannya. Jika ia membuatnya tidak bahagia, ia akan mati di bawah tekanan kekuatan spiritual. Kak Linger, kamu belum pergi. Lelangnya mau mulai, iya. Melihat Yulinger duduk di sebelahnya dan menyeduh teh untuknya, Xiao Tian bertanya dengan bingung. Hei, bukankah aku sudah bilang, aku pelayanmu, kau boleh bilang apapun hari ini, kata Yulinger dengan nada klise, dan sesekali ia mengelus wajah Xiao Tian dengan tangannya yang seputih giok. Wajah Xiao Tian menjadi gelap dan dia memuntahkan semua teh yang diminumnya. Apa yang baru saja dia katakan? Pembantu, gila, dia pikir wanita itu hanya menunggu pintu terbuka, tapi dia tidak menyangka wanita itu punya rencana seperti itu. Kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya hanya dia satu-satunya wanita yang dilihatnya sejak dia naik ke atas. Xiao Tian, jangan takut, mungkin ada perbedaan besar di antara identitas kita, tapi kita tak pernah peduli tentang hal-hal ini. Yang kita pedulikan adalah kasih sayang dan cinta pada pandangan pertama, kata Yulinger. Aduh, saling sayang, cinta pada pandangan pertama, ini semua cuma khayalanmu, oke. Meskipun kamu cantik, kamu bukan targetku. Meskipun Xiao Tian berpikir demikian dalam hatinya, ia tak berani mengatakannya, juga tak berani melawan Yulinger. Namun, saat itu, bel tanda dimulainya lelang berbunyi, dan Xiao Tian tak lagi memperhatikannya, membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Perhatiannya kini tertuju pada barang-barang lelang. Saya melihat meja lelang, lantai lelang terbuka, dan seorang pembawa acara wanita perlahan muncul. Pembawa acara wanita itu memiliki badan yang menawan dan wajah yang cantik. Dia adalah pembawa acara yang tepat untuk lelang ini. Semuanya, suatu kehormatan bagi kami untuk mengundang kalian semua ke sini dan berpartisipasi dalam lelang yang diadakan oleh Balai Lelang Wanji kami. Karena banyaknya barang kali ini, lelang kami mungkin akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Tapi jangan khawatir, kami akan mengatur waktu bagi kalian untuk beristirahat. Jangan buang waktu lagi dan mari kita mulai sekarang. Yang pertama adalah barang lelang pertama, pecahan ibu jari Dewa Jahat Awan Api Purba. Tiba-tiba, sebuah tulang ibu jari sepanjang 2 inci muncul di meja lelang. Saat muncul, tulang itu mengandung kekuatan spiritual yang dahsyat. Kebanyakan yang lebih lemah hampir pingsan. Ya ampun, itu benar-benar jempol Dewa Jahat Awan Api. Aku ahli dalam mempraktikkan teknik yang berhubungan dengan api, dan kekuatan spiritualku melonjak begitu jempol ini muncul. Jika aku bisa mendapatkannya, aku pasti bisa menembus tahap jiwa baru lahir dan mencapai tahap penghancur dewa. Seorang pria di antara penonton berkata. Pembawa acara tersenyum dan mulai menjelaskan. Seperti yang kita semua tahu, pada zaman Harimau Iblis Purba, terdapat 12 master puncak legendaris, salah satunya adalah Dewa Jahat Awan Api. Di antara ke-12 master tersebut, Dewa Jahat Awan Api berada di peringkat ke-6. Setelah kematiannya, badannya langsung dilahap oleh Harimau Iblis, dan kini hanya tersisa potongan kecil ibu jarinya ini. Jangan remehkan jari kelingking ini. Jari ini mungkin berisi sebagian pengalaman kultivasi atau keterampilan Dewa Jahat Awan Api dari masa hidupnya. Karena itu, pelelangan sekarang dibuka. Harga awal adalah 5 juta batu roh bermutu tinggi. Setiap penawaran tidak boleh kurang dari 200.000 batu roh bermutu tinggi. Lelangnya sekarang, resmi dimulai. Mendengar harga ini, jantung Xiao Tian berdebar kencang. Seperti yang diharapkan dari lelang Myriad Words, batu-batu roh bermutu tinggi yang berharga dijual dengan sangat murah di sini. Ini baru lot pertama, dan tawaran awalnya adalah 5 juta batu roh bermutu tinggi. Bukankah ini terlalu menakutkan? Yulinger tersenyum dan berkata, karena lelang ini akan berlangsung lama, ini baru permulaan. Kita harus pemanasan dulu sebelum barang bagusnya keluar, kan? Setelah barang ini dilelang, semua barang selanjutnya akan dimulai dengan 1 juta batu roh berkualitas tinggi. Xiao Tian mengangguk. Jadi begitu, dia benar-benar takut dengan itu tadi. Kau tahu, dia hanya punya lebih dari 10 juta batu roh bermutu tinggi. Dia khawatir apakah itu akan cukup untuknya di masa depan. Aku akan memberimu 5,5 juta. 6 juta, jangan bertarung denganku, aku akan memberimu 7 juta. Seperti yang dikatakan Yulinger, suasana langsung menjadi ramai. Aula lelang ramai, tetapi yang terdengar hanyalah suara orang-orang yang berteriak ingin membeli.
15 juta, 15 juta sekali, 15 juta 2 kali. Ada yang mau menawar? Kata pembawa acara. Tak seorang pun di balai lelang menaikkan harga lagi. Mereka pikir ini batas mereka. Mereka tak mau membuang-buang uang untuk tulang ini. Mereka datang untuk harta karun terakhir. Pada akhirnya, ibu jari dewa jahat awan api dijual kepada seorang kultivator biasa seharga 15 juta. Lot kedua yang dilelang adalah senjata ajaib yang diambil dari dasar laut kekacauan. Namanya segel petir surgawi. Menurut penilai kami, segel petir surgawi ini adalah peninggalan dari medan perang purba, dan kualitasnya telah mencapai tingkat master tempas surgawi tingkat 3. Namun, setelah bertahun-tahun terkikis, meskipun kualitasnya masih sama, kekuatannya yang sebenarnya hanya 30%. Meskipun demikian, kekuatannya masih cukup untuk melukai para master di alam penghancur dewa. Setelah mendengar penjelasan pembawa acara, suasana kembali memanas. Tak banyak lagi senjata ajaib yang bisa melukai seorang master alam pemecah dewa. Sekarang setelah satu senjata muncul di meja lelang, bagaimana mungkin orang-orang tidak bersemangat? Bahkan Xiao Tian pun terharu. Harga awal adalah 1 juta batu roh bermutu tinggi. Setiap penawaran tidak boleh kurang dari 500.000 batu roh bermutu tinggi. Tidak usah omong kosong lagi, aku beri kamu 5 juta saja. Kutu kupret denganmu, aku beri kau 10 juta. Mendengar ini, Xiao Tian tak kuasa menahan diri untuk melirik dompetnya. Sebagus apapun harta karun itu, tetap saja membutuhkan uang. Uang yang dihabiskan untuk membelinya tiba-tiba melebihi 10 juta, padahal ia hanya punya 10 juta batu roh. Yulinger melihat Xiao Tian melirik cincinnya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia bisa menebak bahwa Xiao Tian mungkin tidak punya banyak uang, jadi untuk memanfaatkan kesempatan itu agar bisa lebih dekat dengan Xiao Tian, dia berkata, "Xiao Tian, aku punya cincin di sini, kamu bisa menggunakannya." Xiao Tian terkejut, lalu berbalik menatap Yulinger, dan melihat Yulinger melepaskan cincin luar angkasa berwarna merah muda dari tangannya. "Bukankah ini ide yang buruk?" kata Xiao Tian. "Ambil saja, ini cuma uang sakuku. Pakai saja," kata Yulinger. "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan sopan." Setelah mengatakan itu, Xiao Tian mengambil cincin ruang angkasa itu dengan satu tangan. Jika seseorang memberimu uang, mengapa tidak menggunakannya? Ia memindai cincin itu dengan indera spiritualnya dan terkejut. Cincin luar angkasa Yulinger ternyata berisi tak kurang dari 50 miliar batu roh bermutu tinggi. "Aku tak menyangka, gadis ini kaya sekali. 19 juta sekali, 19 juta 2 kali. Ada tawaran lagi," teriak pembawa acara dengan penuh semangat. Pembelinya juga sangat senang. Memiliki segel petir surgawi seperti memiliki kartu truf penyelamat ekstra. Dengan ini, siapa yang berani menantangnya? 20 juta. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di atas kepalaku, dan angka 54 tiba-tiba muncul di dinding di sekitarku. Pembawa acara tercengang dan langsung terkejut. Semua orang tahu tujuan kejutannya. Sudah lama tak seorang pun duduk di 4 kotak di atas kepala mereka, dan kini angka 54 tiba-tiba muncul. Pembawa acara tahu betul apa yang dibuktikan oleh kejutan ini. Tawaran untuk kotak VIP nomor 54 adalah 20 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Tuan rumah sendiri kehilangan kepercayaan diri ketika mengatakan ini. Benar saja, ketika pembawa acara menyebutkan kotak VIP, semua penonton terdiam dan berhenti berbicara. Bahkan orang yang tadinya tertawa terbahak-bahak terpaksa menyerah. Ini kotak VIP, bukan kotak biasa. Kalau kotak biasa, dia mungkin punya nyali untuk memperebutkannya, tapi kotak VIP ini berbeda. Hampir semua orang yang duduk di kotak VIP itu berhubungan baik dengan Wan Ji. Semua orang tahu kekuatan Wan Ji, jadi siapa yang berani menyinggung Wan Ji? Di sisi lain, Xiao Tian masih bertanya-tanya mengapa tidak ada yang berbicara setelah ia menyebutkan harganya. Namun, melihat ekspresi Yulinger yang menyeringai, ia pun menebak apa yang sedang terjadi. Selamat kepada kotak nomor 54 karena telah memperoleh segel guntur surgawi. Ayo lanjutkan dengan barang lelang berikutnya. Setelah itu, segel petir menghilang dan barang lelang lain muncul di panggung. Di dalam kotak, Xiao Tian diam-diam merasa bahagia. Senang sekali rasanya menjadi kaya. Baiklah, aku akan membayarnya kembali saat aku punya uang.
Saat Xiao Tian hendak mengatakan akan membayarnya kembali saat dia punya uang, Yulinger menghentikannya dan menekan mulutnya dengan jari gioknya untuk mencegahnya berbicara. Xiao Tian, jangan bilang begitu. Kalau tidak, batu roh ini tidak berguna bagiku. Di dunia kami, membeli barang tidak dilakukan dengan batu roh, jadi jangan bersikap sopan kepada kami. Xiao Tian terkejut mendengarnya. Meskipun ia sudah lama menduga rumah lelang Wanji berasal dari dimensi lain, ia tetap terkejut ketika Yulinger mengatakannya. Kalau begitu, aku tidak akan sopan, kata Xiao Tian sambil mengepalkan tinjunya. Haha, aku tidak pernah memintamu untuk bersikap sopan padaku. Jika kamu butuh uang di masa depan, katakan saja padaku. Aku tidak akan menolakmu, kata Yulinger. Kemudian, keraguan baru muncul di benak Xiao Tian. Karena ini tidak berguna bagi mereka, mengapa Wanji mengadakan lelang untuk mendapatkan batu roh? Meskipun ragu, Xiao Tian juga tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Wanji tidak membutuhkan batu roh, tetapi jelas sedang melakukan sesuatu untuk mendapatkannya. Jika Wanji tidak memberitahunya tentang ini, dia tidak akan menyelidikinya dengan sengaja. Lagi pula, mereka tetaplah mereka, dan apapun yang mereka lakukan, itu tidak ada hubungannya denganku. Barang-barang lelang berikutnya sebagian besar adalah harta karun atau teknik langka, yang tidak disukai Xiao Tian. Kalaupun ia tertarik, ia tidak akan mau membelinya. Pertama, persyaratan yang ditetapkan terlalu ketat, dan kedua, ia sama sekali tidak cocok untuk barang-barang tersebut. Perlahan-lahan, setengah hari berlalu, dan putaran pertama lelang dipastikan telah berakhir. Harta karun terakhir dari putaran pertama adalah metode mental defensif. Konon, setelah dikembangkan sepenuhnya, metode itu dapat menangkis serangan kekuatan penuh seorang Master Nas Chen Sol. Kedengarannya menggoda, tapi Xiao Tian masih tidak percaya ada teknik binaraga yang bisa menandingi sisik naganya. Akhirnya, teknik ini dilelang oleh seorang penguasa kota. Saya nyatakan putaran pertama lelang telah resmi berakhir. Putaran kedua akan dimulai pukul 15.15. Perlu saya ingatkan juga, jika Anda ingin mengetahui barang-barang lelang terlebih dahulu, silakan membelinya di plakat giok tempat acara. Terima kasih atas partisipasi Anda semua dalam acara ini. Sampai jumpa lagi. Hahaha, Xiao Tian, lihat apa yang kubeli di pelelangan. Penatua Faksian meraih Xiao Tian, dan Xiao Tian tercengang. Dia sudah tahu apa yang dibeli Penatua Faksian, tapi apa dia terlalu bersemangat. Dia harus menahannya dengan kuat, seolah takut dia tidak bisa melihat. Ya, aku tahu apa yang kau beli. Bukankah itu hanya selembar kertas? Apa bagusnya, kata Xiao Tian. Kertas, haha, itu hanya selembar kertas di matamu, tapi tahukah kamu apa isinya? Ini berisi catatan-catatan dari Master Formasi terbaik dunia. Ini akan sangat membantu saya, kata Penatua Faksian penuh semangat. Xiao Tian tercengang. Tuan rumah lelang hanya mengatakan bahwa ada rahasia formasi. Namun, ia tidak menyangka bahwa itu adalah rahasia dari Master Formasi terbaik dunia. Tak heran mengapa Penatua Faksian begitu bersemangat. Di dalam restoran, Xiao Tian telah mempelajari segel petir surgawi sejak kembali dari rumah lelang. Meskipun kekuatan segel petir surgawi memang kuat, sayang sekali Xiao Tian mendapati dirinya tidak bisa memurnikannya sama sekali. Kekuatanmu saat ini terlalu lemah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memperbaiki segel guntur surgawi ini. Pada saat ini, Penatua Faksian masuk dan berkata. Xiao Tian menggeleng kecewa. Rasanya uang itu terbuang sia-sia. Dia sama sekali tidak bisa menggunakannya. Bukankah itu hanya alat bantu ayam? Sama sekali tidak berguna. Kalau begitu, Penatua Faksian, menurutmu seberapa kuat aku harus menjadi sebelum aku bisa menyempurnakan senjata ajaib ini? Tanya Xiao Tian. Penatua Faksian melirik Xiao Tian dan berkata, berdasarkan bakat dan kemampuanmu melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, aku bisa membuat perkiraan awal bahwa kau hanya bisa menyempurnakannya saat berada di alam transformasi spiritual. Alam transformasi. Xiao Tian semakin kecewa setelah mendengar ini. Alam transformasi masih terlalu jauh baginya sekarang. Tapi jangan terlalu sedih. Menurut perkiraanku, kau akan mencapai alam transformasi spiritual dalam beberapa dekade. Dengan bakatmu, kau akan menjadi guru termuda dalam sejarah, kata Penatua Faksian sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiao Tian tertawa. Jika dia seorang tuan muda,
Lalu apa itu Senkai? Senkai juga sangat muda, dan kekuatannya memang telah mencapai alam inti emas. Dia pasti jauh tertinggal. Apa yang kau bicarakan? Senkai memiliki kekuatan seperti itu karena fisiknya yang istimewa. Jika dia tidak memiliki fisik seperti itu, apakah menurutmu bakatnya bisa dibandingkan denganmu? Tanya tetua Faksian. Lupakan saja, jangan terlalu dipikirkan. Ayo berlatih keras sekarang. Kita harus pergi ke rumah lelang lagi setelah berlatih sebentar, kata Xiao Tian. Terima kasih semuanya atas kedatangan Anda di lelang putaran kedua ini. Banyak orang mendapatkan barang impian mereka di putaran pertama. Saya ingin tahu apakah Anda sudah tidak sabar menantikan lelang putaran kedua kami. Pembawa acara berteriak keras. Menantikannya, semua orang menjawab. Suara ini, suara ratusan ribu orang yang membuat suara yang sama, membuat Xiao Tian menutup telinganya. Sial, suasananya terlalu panas. Baiklah, kalau begitu, mari kita berhenti bicara omong kosong dan mulai putaran lelang kedua sekarang. Pertama, kita akan melelang pil ilahi transformasi 9. Ini adalah ramuan tingkat 9 dengan peringkat menengah X tinggi Y. Ramuan ini diciptakan oleh seorang alkemis tingkat tinggi. Saya yakin semua orang tahu sedikit tentangnya. Konon, meminumnya dapat dengan aman melewati kesengsaraan petir. Ramuan ini juga dapat mengubah seorang ahli inti emas menjadi ahli transformasi ilahi. Dan sama sekali tidak memiliki efek samping. Harga awalnya adalah 1 juta batu roh tingkat tinggi. Xiao Tian langsung terkejut ketika mendengar tentang ramuan ini. Jarang sekali ada ramuan tanpa efek samping sama sekali. Untuk mendapatkan ramuan tanpa efek samping sama sekali, satu syarat harus dipenuhi, yaitu kualitasnya harus mencapai tingkat ke-9. Pil ilahi transformasi 9 ini adalah ramuan tingkat 9 dengan jenjang menengah X lanjutan Y, dan sudah jelas memenuhi standar. 2 juta, 4 juta, 8 juta, harganya langsung melonjak hingga 16 juta. Alis Xiao Tian terangkat. Ini terlalu menakutkan. Pil itu hanya pil yang bisa menembus tahap jin dan mencapai tahap transformasi dewa, dan harganya melonjak drastis. Tahukah kamu, harga per pil di luar paling tinggi hanya 10 juta. Selamat kepada tuan nomor 1214 karena telah memenangkan pil ilahi transformasi 9 seharga 21 juta. Barang lelang kita berikutnya adalah pil transendensi kesengsaraan. Semua orang tahu tentang pil kesengsaraan. Selama kau berusaha mengatasi kesengsaraan, entah itu kesengsaraan transformasi ilahi atau kesengsaraan penghancur ilahi, selama kau memiliki pil kesengsaraan, peluang keberhasilannya akan meningkat 10%. Semakin tinggi kualitas pil kesengsaraan, semakin tinggi pula peluang keberhasilannya. Pil kesengsaraan di bawah ini adalah ramuan tingkat 7 dengan nilai level X lanjutan Y. Efeknya dapat meningkatkan peluang keberhasilan transmigrasi kesengsaraan hingga 50%. Harga awalnya adalah 1 juta batu roh tingkat tinggi. Benar, tawarannya tidak boleh kurang dari 500.000. Jangan bicara omong kosong. Aku akan memberimu 5 juta batu roh berkualitas tinggi untuk pil ini. Begitu pembawa acara selesai berbicara, seseorang langsung menaikkan harganya. Siapa yang tidak menginginkan pil yang dapat meningkatkan peluang mengatasi kesengsaraan? Bahkan Xiao Tian pun sedikit tergoda. Meskipun sebelumnya ada pil yang lebih baik, pil ilahi 9 transformasi, yang tidak mempunyai efek samping, pil itu memang tidak mempunyai efek samping, tetapi kekurangannya tetap ada. Sisi buruk mengonsumsi pil ilahi 9 transformasi adalah akan ada batasan pada jalur Anda di masa depan. Ini berarti akan sulit untuk mencapai apapun lebih lanjut. Orang pintar lebih suka menanggung kesengsaraan guntur yang berbahaya daripada mengambil jalan pintas. Orang bodoh, mungkin tidak sebodoh itu, mungkin memilih untuk memperjuangkan pil ini agar dapat meningkatkan kekuatan mereka lebih cepat, atau mungkin mereka telah terjebak di puncak tahap inti emas selama bertahun-tahun tanpa membuat kemajuan apapun. Mereka bersedia mengambil risiko dan mengambil jalan pintas ini. Sebaliknya, pil kesengsaraan jauh lebih baik. Pil kesengsaraan hanya memperkuat kekuatan spiritual seseorang selama masa kesengsaraan dan meningkatkan peluang seseorang untuk bertahan hidup. Meskipun masih ada beberapa risiko, pil ini lebih baik daripada bertahan hidup tanpa persiapan apapun. 6 juta, 9 juta, 15 juta. Harga pil kesengsaraan melonjak begitu cepat sehingga Xiao Tian pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mengecap bibirnya. Suasananya jauh lebih meriah daripada pil ilahi 9 transformasi sebelumnya.
30 juta. Setelah raungan keras, suara-suara di sekitar perlahan mereda. 30 juta untuk membeli pil kesengsaraan memang terlalu mahal untuk semua orang. Jika seorang alkemis di luar sana bisa memurnikan pil kesengsaraan, harganya paling mahal hanya beberapa ratus ribu batu roh. 30 juta itu di luar akal sehat. Soal eliksir, Xiao Tian tidak perlu membelinya sama sekali. Selama dia sudah mempelajari teknik alkimia dari tetua Pokong, apakah dia masih perlu membeli eliksir? Namun, ia kemudian teringat Shen Kai. Shen Kai sudah menjadi master inti emas, jadi ia hampir berhasil mengatasi kesengsaraan. Dan Shen Kai harus menabung untuk memperjuangkan buah kesadaran ilahi. Memikirkan hal ini, mata Xiao Tian menjadi sangat bertekad. 35 juta, angka 54 sekali lagi menyala di dinding. Semua penonton tercengang. Apakah kotak misterius nomor 54 ini bergerak lagi? Tidak diragukan lagi bahwa setelah Xiao Tian bergerak, tidak ada seorang pun yang menaikkan harga lagi, dan pil kesengsaraan berhasil jatuh ke tangan Xiao Tian. Penatua Pokong tercengang melihat ini. Ia tidak mengerti mengapa Xiao Tian membeli ini. Jika ia menginginkan pil kesengsaraan, ia bisa langsung menemui Penatua Pokong. Untuk apa ia membelinya di sini? Beli saja beberapa pil langka. Bukankah Xiao Tian hanya membuang-buang uang? Namun, meskipun ia berpikir demikian, ia tidak banyak bicara. Karena Xiao Tian suka membelinya, ya sudahlah. Lagi pula, ia tidak punya uang. Lelang berlanjut. Lelang putaran kedua ini tak diragukan lagi isinya adalah ramuan-ramuan ajaib, termasuk banyak ramuan yang pernah dilihat Xiao Tian di buku-buku. Setelah ramuan-ramuan ini keluar, pada dasarnya harganya bisa melelang selangit. Bahkan Xiao Tian pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Profesi alkemis ini ternyata sangat menguntungkan. Bahan obat yang harganya hanya beberapa ribu batu roh berkualitas tinggi disuling menjadi pil, tetapi harganya mencapai puluhan juta. Sungguh menguntungkan. Selamat kepada pria bernomor 17.635 yang membeli pil roh peledak ini. Selanjutnya, kami akan melelang 20 pil roh penciptaan yang dikirim oleh seseorang yang misterius. Mendengar ini, Xiao Tian berpikir, apakah dia mengirim 20 pil pencipta roh untuk dilelang? Kapan dia menjadi orang misterius? Bingung, ia hanya bisa menatap wajah Yulinger. Yulinger tersenyum dan berkata, ini untuk menyembunyikan identitasmu. Jangan terlalu serius. Xiao Tian terdiam. Lupakan saja. Asal ramuan itu bisa dijual, itu sudah cukup. Tidak peduli apa yang Yulinger lakukan, itu baik-baik saja. Semua orang tahu bahwa fungsi utama pil pencipta roh adalah untuk menghasilkan kekuatan spiritual. Namun, ada syarat saat menghasilkan kekuatan spiritual, Anda harus memastikan tidak ada kekuatan spiritual di badan Anda. Jadi, pil pembentuk jiwa ini adalah ramuan yang bisa menyelamatkanmu di saat kritis. Bagaimana ia menjelaskannya? Misalnya, kamu dan musuhmu berimbang dalam pertempuran, tetapi tak lama kemudian kalian berdua kehabisan kekuatan spiritual. Apa yang harus kamu lakukan? Saat ini, yang kau butuhkan hanyalah pil pembentuk roh. Energi spiritual dalam badanmu akan langsung pulih dan mencapai titik jenuhnya kembali. Saat ini, jarak antara dirimu dan musuh akan terlihat jelas. Saat itu terjadi, jika seseorang yang tidak memiliki energi spiritual melawan seseorang yang memiliki energi spiritual yang jenuh, bayangkan betapa besar peluang keberhasilannya. Ada 20 pil penciptaan roh untuk masing-masing. Kita akan melelangnya dalam 5 gelombang, dan setiap lelang akan menghasilkan 4 pil penciptaan roh. Sekarang gelombang pertama, harga awalnya 1 juta batu roh bermutu tinggi. Ya ampun, pil pembangkit jiwa itu banyak sekali. Haha, selama aku punya pil ini, aku yakin aku bisa membunuh orang tua itu. Aku beri kau 4 juta. Kau masih ingin membuatku kelelahan sampai mati. Berani sekali. 8 juta. Jangan melawanku. Kukatakan padamu, aku bertekad untuk mendapatkan ramuan ini. 10 juta. Begitu pembawa acara selesai berbicara, para hadirin mulai berteriak, dan harganya pun terus naik. Xiao Tian benar-benar terkejut. Awalnya ia berpikir akan bagus jika ia bisa menjualnya dengan harga lebih dari 10 juta. Melihat situasi ini, sepertinya ia masih meremehkan permintaan eliksir di kalangan kultivator biasa. Hanya sedikit yang tahu bahwa, selama eliksir berkaitan dengan terobosan atau peningkatan kekuatan spiritual,
eliksir ini hampir selalu menjadi incaran para kultivator independen. Mereka bersedia membayar berapapun harganya. Di mata para pengikut sekte, eliksir ini mungkin bukan masalah besar, tetapi di mata para kultivator independen, eliksir ini jelas merupakan barang langka. 20 juta, 21 juta, 22 juta. Kutu kupret, uang kita pasti tidak akan cukup kalau begini terus. Lupakan saja, ini baru batch pertama, masih ada 4 lagi. Aku serahkan yang ini padamu, teriak seorang kultivator biasa. 22 juta sekali, 22 juta 2 kali. 22 juta 3 kali. Selamat kepada wanita cantik bernomor 349 yang memenangkan pil spiritual gelombang pertama, kata pembawa acara sambil tersenyum. Berikutnya adalah gelombang kedua pil spiritual. Harga awalnya 1 juta batu spiritual berkualitas tinggi. Tak seorang pun bisa merebut ini dariku. 10 juta, teriak seorang petani biasa. Alis Xiao Tian terangkat. Antusiasme untuk pil spiritual bahkan lebih tinggi daripada untuk pil kesengsaraan. 10 juta adalah tawaran pertama. Kultivator biasa ini punya banyak uang. Kamu gugup banget cuma ngasih aku 10 juta. Aku kasih kamu 15 juta. Kutu kupret, apa kau masih punya rasa malu? Berani-beraninya kau mengambil 15 juta. Aku akan memberimu 15,01 juta. Enyahlah, apa kau tidak tahu kalau setiap tawaran tidak boleh kurang dari 500 juta? Kenapa kau pura-pura jadi orang kaya kalau tidak punya uang? Saudari Linger, mengapa lebih banyak orang membeli pil penciptaan roh daripada pil kesengsaraan? Tanya Xiao Tian bingung. Kamu tidak tahu ini, kan? Kata Yu Linger sambil tersenyum. Tak terelakkan bagi para kultivator independen untuk menghadapi risiko bertempur atau kehilangan nyawa saat hidup di alam bebas. Pil kesengsaraan hanya digunakan untuk mengatasi kesengsaraan, dan tidak akan banyak membantu dalam pertempuran. Sebaliknya, pil-pil seperti pil pencipta jiwa, pil generasi darah, dan pil jiwa meledak justru populer di kalangan banyak kultivator independen, sehingga semakin banyak orang yang bersaing untuk mendapatkannya. Pil pencipta jiwa mungkin bisa menyelamatkan hidupmu di saat kritis, atau bahkan membantumu memenangkan pertempuran. Pil pemulihan darah adalah pil medis. Ada banyak jenis pil medis, tetapi yang paling efektif adalah pil pemulihan darah. Pil ini dapat memperbaiki semua luka di badanmu dalam sekejap. Soal pil peledak jiwa, aku yakin kau sudah tahu apa itu hanya dengan mendengar namanya, kan? Xiao Tian mengangguk. Pil roh peledak yang disebut-sebut itu dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang secara drastis dalam sekejap, menyebabkan kekuatannya melonjak. Tentu saja, ini juga hanya sementara. Pil itu hanya bisa bertahan selama dupa. 26 juta sekali. 26 juta 2 kali. 26 juta 3 kali lipat. Selamat kepada tuan nomor 12.168 karena telah memenangkan ramuan kedua. Berikutnya gelombang ketiga. Xiao Tian sangat gembira ketika mendengar harganya. Uang ini terlalu banyak. Batch pertama ditambah batch kedua memberinya total 48 juta batu roh berkualitas tinggi. Ini baru 2 batch pertama, masih ada 3 lagi. Jika dia terus seperti ini, dia memperkirakan bisa menghasilkan sekitar 100 juta batu roh berkualitas tinggi. Dalam kegelapan, di dalam sebuah ruangan pribadi, seorang lelaki tua berambut putih mengerutkan kening. Ia merasa ramuan-ramuan ini agak familiar. Namun, ia tidak yakin bagaimana ramuan-ramuan ini bisa terasa familiar. Namun, ia tahu bahwa ia pernah melihat ramuan-ramuan ini sebelumnya. Cucu perempuan, kemarilah. Kakek, ada apa? Rasanya pil-pil ini familiar. Bisakah kamu ambilkan satu untukku agar aku bisa melihatnya? Baiklah, aku akan segera kembali. Setelah beberapa saat, wanita yang keluar itu kembali ke sini dengan botol giok di tangannya. Kakek, aku pinjam ini dari seorang petani biasa. Aku harus mengembalikannya nanti. Ya, aku mengerti. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu mengambil pil itu. Akan tetapi, sekalipun ia mengambil pil itu tidak jatuh ke tangannya, melainkan melayang tepat di telapak tangannya. Orang tua itu meliriknya dan tertawa. Pantas saja aku merasa familiar. Bukankah ini yang kubuat untuk Sanyu yang abadi itu 100 tahun yang lalu? Bahkan segelnya masih ada. Setelah bertahun-tahun, Sanyu benar-benar mengambil pil yang kuberikan padanya untuk dijual.
Apa makhluk abadi ini kekurangan uang? Kakek, apakah kakek kenal siapa pemilik pil ini? Tanya gadis itu. Orang tua itu tersenyum dan berkata, lebih dari sekadar mengenalnya, aku dulu adalah teman dekatnya. Aku sudah mengenalnya selama 10.000 tahun. 100 tahun yang lalu, dia meninggalkanku, katanya ingin berkelana dan menjelajahi dunia. Untuk melepasnya, aku sendiri yang memurnikan 100 pil penciptaan roh untuknya. Lagi pula, aku agak khawatir dia akan berada dalam bahaya di luar sana. Aku tidak menyangka setelah 100 tahun, aku benar-benar bertemu dengannya di tempat ini. Hahaha, apa si tua abadi ini kekurangan uang sekarang? Dia benar-benar melelang ramuan yang kuberikan padanya. Nanti aku cari tahu. Oh, cucuku, kalau kamu lihat teman lamaku, kamu harus panggil dia paman. Mengerti? Hahaha. Gadis itu tersenyum manis, aku tahu, kakek. 28 juta 3 kali lipat. Selamat kepada orang tua bernomor 3672 yang telah membuat ramuan ketiga. Kutu kupret, kau berhasil, seorang pria mengepalkan tinjunya dan berkata. Hanya tersisa 2 batch, itu artinya hanya 2 orang yang bisa mendapatkannya. Pria lain juga angkat bicara. Tidak peduli apa, aku harus mendapatkan salah satu dari 2 batch terakhir ini. Seorang pria yang mengenakan topi bambu tidak jauh dari situ juga berbicara, tetapi kata-katanya terdengar luar biasa tenang, seolah-olah dia sudah mempersiapkannya. Barang berikutnya yang akan kita lelang adalah pil pembuat roh gelombang keempat, dengan harga awal 1 juta. Mulai sekarang, tuan rumah juga bersemangat, ia tidak menyangka pil pembuat roh akan laku sehebat itu. 15 juta, 17 juta, 20 juta. Begitu pembawa acara selesai berbicara, penawar mulai bermunculan satu demi satu, dan harganya terus naik. Tak lama kemudian, harganya mencapai 29 juta. Mungkin karena ini adalah 2 kesempatan terakhir, persaingannya bahkan lebih semarak daripada 3 grup sebelumnya. Beberapa orang tidak punya uang dan bahkan mulai meminjam uang dari mana-mana untuk membeli. Meskipun itu berarti meminjam uang dengan bunga tinggi, mereka tetap harus meminjam uang. Xiao Tian tampak sangat gembira, dia sepertinya merasakan uang mengalir ke tasnya. Hahaha, hebat sekali, aku tidak menyangka pil ini akan terjual semahal ini. Harganya sudah lebih dari 30 juta. Kak Linger, aku pinjam uang darimu tadi, dan aku akan mengembalikannya setelah aku menukarnya dengan uang tunai. Yu Linger tersenyum dan tidak menjawab. Meskipun ini uang sakunya, jumlahnya tidak sedikit. Tapi itu sepadan baginya, tidak masalah apakah dia mengembalikannya atau tidak. 36 juta, selamat kepada pria bernomor 23.128 yang memenangkan gelombang keempat pil. Pembeli sangat gembira, ia akhirnya mendapatkan pil ajaib itu. Xiao Tian juga sangat gembira, ia sudah menghasilkan 112 juta hanya dalam 4 batch. Masih ada batch berikutnya, siapa yang tahu berapa banyak yang akan dihasilkan. Wow, aku tidak menyangka pil gelombang keempat ini akan terjual dengan harga selangit, 36 juta. Sekarang tinggal 1 gelombang lagi. Semoga popularitas gelombang terakhir ini tidak akan kalah dari 3 gelombang sebelumnya, teriak pembawa acara dengan penuh semangat. Tahukah Anda, semakin bagus barang lelangnya, semakin banyak bagian yang akan diperolehnya dan semakin banyak uang yang akan diperolehnya. Kalau begitu aku tidak akan membuang waktu lagi. Lelang untuk batch kelima pembuatan eliksir dimulai sekarang. Ingat, ini batch terakhir. Kutu kupret, aku akan ambil yang terakhir apapun yang terjadi. 30 juta. Mata tuan rumah berbinar. Wah, pria nomor 3467 itu murah hati sekali. 30 juta langsung. Ada yang bisa menawar lebih. Pria itu tersenyum bangga mendengar ucapan tuan rumah. Sejujurnya, ini pertama kalinya dia menghabiskan uang sebesar 30 juta. Hahaha, kamu gugup banget mau menawar 30 juta. Pil spiritual putaran terakhir terjual 36 juta. 30 jutamu terlalu sedikit. Aku akan menawar 38 juta. Kamu cuma punya 2 juta lebih banyak dari putaran terakhir. Biar ku jelaskan apa itu kekayaan sejati. Aku kasih 38,5 juta. Kutu kupret kecil, kau hanya punya 500.000 lebih banyak dariku, dan kau pikir kau begitu kaya. 39 juta, teriak pria itu.
Melihat hal itu, semua yang hadir terdiam dan menatap kedua orang itu dengan tatapan ingin tahu. Siapapun yang jeli dapat melihat bahwa keduanya jelas-jelas musuh bebuyutan. Sangat menarik melihat sepasang musuh bebuyutan bertengkar di sebuah pelelangan. Wei Ji, kau benar-benar akan masuk neraka lebih awal, kan? Saat aku memenangkan ramuan itu di pelelangan, kaulah yang pertama akan kuhadapi. Kutu kupret, Wei ya, kau mau beli pil pembentuk jiwa? Sudah kubilang, lupakan saja. Aku bertekad untuk mendapatkan pil pembentuk jiwa ini, teriak Wei Ji. Xiao Tian, yang berada jauh, tidak dapat menahan tawa ketika mendengar nama mereka. Hahaha, ngasih makan ayam dan bebek. Namanya aneh banget, hahaha. Kerumunan penonton juga tertawa diam-diam, dan mulai berdiskusi. Keduanya sepertinya kakak beradik dari desa Weijia, kan? Kudengar mereka sudah berselisih sejak kecil, sering bertengkar, sampai-sampai salah satu ingin membunuh yang lain. Haha, ya, Weijia Manor sangat kaya, dan posisi pemilik manor hanya bisa diwariskan kepada satu orang. Keduanya ingin menduduki posisi ini, dan tak satu pun ingin diperintah oleh yang lain. Jika salah satu dari mereka meninggal, posisi pemilik manor akan jatuh ke tangan salah satu dari mereka, kan? Ah, mudah saja untuk mengatakan kita membunuh salah satu dari mereka. Kudengar mereka berdua sudah sering bertarung diam-diam. Karena kedua saudara itu punya bakat yang sama, setiap pertarungan selalu berakhir seri. Haha, kalau begitu, siapapun yang mendapatkan pil pencipta jiwa kali ini pasti akan menjadi pemilik istana ini, kan? Itu belum tentu. Bagaimana kalau salah satu dari mereka tiba-tiba berhasil? Haha, terus terang saja, membuat eliksir itu cuma untuk meningkatkan peluang menang. Wei Ji, apa kau pikir kekayaanmu bisa dibandingkan dengan kekayaanku? Biar ku beritahu, selain uang saku bulananku, aku terus-menerus menghasilkan uang di luar. Kalau kau mau membandingkan kekayaanmu dengan kekayaanku, lebih baik kau mengaku kalah. 45 juta. Wei Ya tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Wei Ji, kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan setiap pagi? Aku bilang yang sebenarnya, jangan pikir kau satu-satunya yang mempersiapkan lelang ini. Aku juga diam-diam sedang mempersiapkan lelang ini. 50 juta. Wei Ji tertegun dan menggertakkan giginya, aku benar-benar meremehkanmu. Tepat ketika Wei Ji mempertimbangkan apakah akan menaikkan harga lagi, matanya berputar dan sudut mulutnya sedikit melengkung, karena kamu menginginkannya, maka aku akan memberikannya kepadamu. 50 juta setengah juta. Wei Ji, berbaring di kursi, berteriak dengan acuh tak acuh. Wei Ya tertegun lagi, kenapa dia hanya menambahkan 500 ribu? Mungkinkah dia tidak punya uang? Memikirkan hal ini, Wei Ya tersenyum muram. Hahaha, Wei Ji, uangmu hampir habis, kan? Bocah cilik, beraninya kau bersaing denganku demi kekayaan. 55 juta, haha, ayo kita lihat apa lagi yang bisa kau lakukan untuk bersaing denganku. 55 juta setengah, haha, masih 500 ribu. Kurasa ini batasmu, kan? Kita lihat apa yang bisa kau lakukan, 60 juta. Ketika dia mengucapkan angka ini, bahkan dia tidak dapat menahan rasa berdebarnya jantungnya, dan bahkan penonton di sekelilingnya tidak dapat menahan rasa terkejut. 60 juta untuk membeli 4 pil pencipta roh. Gila, ya, sekalipun pil pencipta roh itu benar-benar bagus, harganya pasti tak akan semahal itu. Wei Ji tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Wei Ya, kamu benar-benar kaya. Lupakan saja, aku tidak bisa bersaing denganmu, jadi aku akan memberimu pil ini. Mendengar ini, wajah Wei Ya langsung muram. Ia akhirnya mengerti bahwa ia sedang ditipu. Xiao Tian, yang menonton dari kejauhan, tidak bisa menahan tawa. Apakah mereka benar-benar dua bersaudara? Mereka tampak seperti musuh bagiku. Selamat kepada pria bernomor 355 dalam gelombang terakhir pil spiritual dengan harga tertinggi sejak lelang dimulai, ujar pembawa acara sambil tersenyum. Wajah Wei Ya berubah muram setelah mendengar ucapan pembawa acara. Harga tertinggi sejak pembukaan, ia membuatnya terdengar seperti sedang dimanfaatkan. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ia tampaknya tertipu. Ia menatap adiknya dengan mata marah. Dia sudah memutuskan, setelah putaran lelang ini selesai, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membunuh orang kutu kupret ini. Memikirkan hal ini,
Hatinya yang telah menderita kerugian terasa sedikit lebih baik. Tidak ada barang bagus di lelang berikutnya, hampir semuanya adalah ramuan. Xiao Tian juga melihat katalog lelang. Babak pertama untuk berbagai macam barang, babak kedua untuk ramuan, dan babak ketiga untuk teknik bela diri yang telah hilang. Babak keempat menampilkan beberapa senjata magis modern yang inovatif. Babak kelima sedikit lebih aneh. Ia melihat beberapa benda aneh dan ganjil, bukan senjata magis maupun harta karun alam. Benda-benda itu tampak seperti tabung panjang yang terbuat dari besi, dan ia tidak tahu benda apa itu. Namun, babak ke-6 adalah benda yang benar-benar bagus. Hampir semua benda di babak ke-6 berkaitan dengan kesadaran spiritual, seperti ramuan, senjata magis, harta karun alam, dan sebagainya. Apapun yang berkaitan dengan kesadaran spiritual akan muncul di babak ke-6. Tentu saja, harga di dalamnya juga sangat tinggi. Mulai dari putaran kelima katalog, harga lelangnya bukan lagi batu roh berkualitas tinggi, melainkan batu roh kelas atas. Setelah putaran lelang kedua berakhir, hari sudah malam ketika Xiao Tian dan yang lainnya keluar. Begitu mereka meninggalkan rumah, Penatua Faksian bertanya kepada Xiao Tian, "Kenapa kamu membeli pil kesengsaraan? Waktumu masih lama sebelum melewati kesengsaraan, jadi kamu tidak membutuhkannya sama sekali. Lagi pula, pil-pil itu akan diberikan kepadamu secara alami ketika kamu melewati kesengsaraan, jadi kamu tidak perlu membeli pil kesengsaraan." Xiao Tian tersenyum dan berkata, "Aku tidak membeli pil kesengsaraan ini untuk diriku sendiri, aku membelinya untuk Senkai. Bukankah Senkai akan menabung uangnya untuk pelelangan buah kesadaran ilahi? Kurasa dia seharusnya sudah dekat dengan kesengsaraan. Kekuatannya tidak sekuat itu, jadi pasti akan sulit baginya untuk melewati kesengsaraan, jadi aku memutuskan untuk memberikannya kepadanya." Penatua Faksian mengangguk. "Begitu ya, jadi, kamu jadi dermawan sekarang karena kaya. Hahaha, serius, pil pembentuk jiwa yang kamu kirim untuk dilelang itu laku keras. Berapa banyak yang kamu hasilkan?" Xiao Tian memikirkannya dengan saksama. Ngomong-ngomong soal menghasilkan uang, sepertinya dia belum pergi ke Myriad Worlds untuk menukar batu roh. Dia baru saja keluar langsung, yang berarti uangnya masih di Myriad Worlds. Memikirkan hal ini, Xiao Tian buru-buru berkata, "Penatua Faksian, bisakah kau mengantarkan pil kesengsaraan ini kepada Senkai untukku? Aku harus kembali dulu, aku lupa mengambil uangku." Setelah mengatakan itu, Xiao Tian berlari kembali dengan cepat. Penatua Faksian menggelengkan kepalanya tanpa malu, lalu memindai dengan indera spiritualnya dan menentukan lokasi Senkai. Kemudian, ia pergi ke restoran Chunguang. Begitu Xiao Tian tiba di kantor penukaran mata uang, ia mendapati sekelompok orang berdiri di sana. Mereka berkumpul dan sedang mendiskusikan sesuatu, tetapi Xiao Tian masih mendengar beberapa patah kata. "Aku tak menyangka kualitas ramuan ini begitu bagus. Pasti dibuat oleh alkemis tingkat kaisar. Seorang alkemis tingkat kekaisaran, ini pasti ahli di alam jiwa baru lahir atau alam pemecah dewa. Aku ingin sekali melihat seperti apa rupanya." Omong kosong. Siapa yang tidak ingin melihatnya? Menurutmu siapa yang kita tunggu di sini? Kita di sini hanya untuk menunggunya. Tapi kita sudah menunggu begitu lama, apakah dia tidak akan datang? Mustahil. Pil spiritualnya dilelang seharga 100 juta batu spiritual berkualitas tinggi. Dia pasti akan datang ke sini untuk mengambil batu spiritual itu. Kita tinggal menunggunya saja. Xiao Tian tercengang setelah mendengar kata-kata ini. Sekelompok orang ini menunggunya di sini. Namun, setelah mendengar obrolan mereka, Xiao Tian mensibir. Ia tertawa karena ia bukan alkemis kerajaan yang dibicarakan orang-orang ini, juga bukan pemilik pil-pil ini. Ia hanya menjual pil-pil milik Penatua Sanyu. Ia tidak menyangka ada yang benar-benar ingin melihat wujud aslinya. Jika mereka tahu wujud aslinya, mereka mungkin akan kecewa. Memikirkan hal ini, Xiao Tian datang ke konter untuk menukar batu roh. Orang-orang yang menunggu di sekitarnya juga memperhatikannya. Semua orang yang ingin bertukar hampir pergi. Sulit untuk tidak memperhatikan Xiao Tian. Namun, melihat kekuatan Xiao Tian yang begitu lemah, mereka tidak terlalu mempermasalahkannya, malah terus mengobrol. "Kakak, aku di sini untuk menukar batu roh," kata Xiao Tian. "Baiklah, tolong berikan saya token giok untuk masuk. Saya perlu mengonfirmasi identitas Anda," kata pria itu. Begitu selesai berbicara,
Xiao Tian menyerahkan token gioknya kepada pria itu. Ketika pria itu mengambil token giok dan melihatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi sangat luar biasa. Dia juga pernah menghadiri pelelangan sebelumnya dan tahu bahwa barang yang terjual dengan harga tertinggi adalah pil pembuat roh, dan uang untuk pil pembuat roh itu disimpannya dan tidak dibawa pergi. Dia pikir orang itu tidak akan datang untuk mengambilnya, dan dia berencana untuk langsung pulang setelah beberapa saat. Tepat ketika dia hampir mewujudkan ide ini, pemilik pil pembuat roh itu datang. Lagi pula, orang ini berbeda dari yang dibayangkannya. Dalam imajinasinya, orang itu seharusnya pria yang kuat. Tidak seperti yang ada di depannya, yang seharusnya tidak menjadi anak nakal. Dengan ekspresi terkejut, pria itu masih dengan hati-hati menyerahkan cincin luar angkasa yang telah dipersiapkan sejak lama kepada Xiao Tian, dan memberikan struk pembelian kepada Xiao Tian. Struk pembelian itu mencatat berapa banyak uang yang telah ia hasilkan, berapa banyak uang yang telah dipotong, dan berapa banyak uang yang tersisa. Semua ini tertulis dengan jelas. Lalu Xiao Tian diam-diam mengambil kembali token giok masuk dan segera meninggalkan tempat itu. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menunggunya di sini, dan dia tidak ingin menunjukkan dirinya. Sisi lain, seorang lelaki tua dan seorang gadis cantik juga menunggu di samping. Si lelaki tua duduk bersila, sementara gadis itu berdiri di samping. Aneh, kenapa banteng gunung ini belum datang juga? Lama sekali. Melihat petugas konter hendak pulang kerja, lelaki tua itu menjadi cemas. Melihat ini, gadis itu bertanya dengan bingung. Kakek, mungkinkah dia sudah menukarnya, tetapi kita belum melihatnya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, mustahil, kita dari tadi menatap sini. Aku akan mengenali wajahnya bahkan jika berubah menjadi abu. Kecuali, pada titik ini, lelaki tua itu memikirkan Xiao Tian yang datang sendirian sebelumnya, dan kemudian tanpa sengaja melihat wajah pelayan yang terkejut. Pria tua itu tiba-tiba teringat sesuatu, melangkah maju, dan meraih pelayan yang hendak pulang kerja. Permisi, saya ingin bertanya apakah pemilik ramuan itu datang ke sini untuk mengambil uang. Pelayan itu tersenyum dan berkata, aku mengambilnya. Orang tua itu tertegun dan bertanya dengan tergesa-gesa, seperti apa rupanya. Pelayan itu tertawa dan berkata, kenapa harus sebut-sebut seperti apa rupanya? Pemilik ramuan itu masih sangat muda. Dia benar-benar anak nakal. Seharusnya kau melihatnya tadi, kan? Anak nakal itu. Pria tua itu menyentuh jenggotnya dan berkata ia baik-baik saja. Gadis kecil itu maju untuk menanyakan keadaannya. Benar-benar orang itu. Kami benar-benar merindukannya. Setelah dikurangi biaya penanganan dan biaya bagi hasil, saya hanya punya 95 juta batu roh tersisa dari total lebih dari 100 juta. Xiao Tian mengambil struknya, melihat saldo, dan memastikan batu roh di dalam cincin ruang angkasa. Setelah memastikan semuanya benar, ia menyimpan struk itu dan menuju ke restoran Feng Qing. Setelah kedua lelaki tua itu keluar dari rumah lelang, mereka tidak dapat menemukan Xiao Tian. Xiao Tian sudah pergi. Ia tidak berani menggunakan indera spiritualnya untuk memindai kota secara acak. Ia tidak punya pilihan selain menyerah. Sayang, sudah terlambat. Dia sudah pergi. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Kakek, apakah dia sudah pergi? Tanya gadis itu. Ya, tempat ini adalah wilayah Sekte Qingyun. Jika aku bisa menggunakan indera spiritualku, aku pasti sudah menemukannya sejak lama. Sayang sekali peraturan di sini melarang penggunaan indera spiritual. Sekte Qingyun. Kakek, apakah itu sekte yang kakek janjikan akan aku masuki? Tanya gadis itu penasaran. Orang tua itu tersenyum dan berkata, benar. Sekte Qingyun adalah sekte yang paling dominan di benua ini. Kau bisa belajar banyak dengan berlatih di sekte itu. Kekuatanmu juga akan meningkat pesat. Kakak, kau ingin mengirim cucumu bergabung dengan Sekte Qingyun. Pada saat ini, seorang pejalan kaki yang berjongkok di pinggir jalan berbicara. Orang tua itu melihat ini dan langsung menyadari bahwa orang ini sangat kuat. Dia sudah mencapai puncak tahap jiwa baru lahir. Padahal dia baru berada di tingkat ke-8 tahap jiwa baru lahir. Mereka benar-benar berada di level yang sama. Setelah mengetahui kekuatan pejalan kaki ini, dia tidak berani mengabaikannya. Terutama setelah melihat bahwa pakaian pejalan kaki itu ditutupi dengan pakaian kerja universal dari rumah lelang Wanji. Ya, aku sudah tua dan telah terjebak di level ini selama 10.000 tahun.
Keluarga Siongku semakin memburuk dari hari ke hari, jadi aku ingin mencoba mengirim cucu perempuanku ke Sekte King Yun untuk berlatih dan melihat apakah aku bisa menghidupkan kembali keluarga Siong. Kata lelaki tua itu. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Kau bukan dari benua ini, kan? Tidak, kau juga bukan dari Laut Cina Timur. Semua orang di Laut Cina Timur tahu kalau Sekte King Yun hanya merekrut murid setiap 10 tahun. Dan perekrutan terakhir diadakan setahun yang lalu. Kau terlambat, kata pejalan kaki itu. Orang tua itu tercengang. Alisnya berkerut. Jadi, apa yang harus kulakukan? Aku sudah menempuh ribuan mil untuk sampai di sini, tapi aku tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Apa aku benar-benar tidak bisa masuk lagi? Melihat hal itu, para pejalan kaki hanya bisa tersenyum dan berkata, sebenarnya ada dua cara untuk memasuki Sekte King Yun sekarang. Ketika lelaki tua itu mendengar hal ini, matanya berbinar dan dia langsung bertanya. Saya ingin tahu, dua jalan mana yang sedang Anda bicarakan? Pertama, sebaiknya kau beli rumah di kota Yunlan dan menetap di sana. Kalau tidak, kau tidak akan bisa tinggal lama di sini. Paling lama, kau bisa pergi dalam 9 tahun, dan putrimu bisa bergabung dengan Sekte King Yun. Seorang pejalan kaki berkata, pria tua itu mengerutkan kening. Cara ini pasti tidak akan berhasil. Kekuatan keluarga Siong mereka semakin melemah dari hari ke hari. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada keluarga Siong jika dia tidak segera kembali. Bagaimana dengan cara kedua? Cara kedua sangat mudah. Kau hanya perlu mengikat kaki seorang tokoh besar, terutama tokoh senior di Sekte King Yun. Lalu, jika kau ingin cucumu bergabung dengan Sekte King Yun, akan mudah, kan? Hanya dengan satu kalimat saja. Mendengar ini, lelaki tua itu terdiam. Keluarga Siong mereka selalu berpegang teguh pada aturan sejak zaman dahulu, mereka lebih baik dieksekusi daripada melakukan hal memalukan seperti itu. Mereka bahkan lebih enggan mengikat paha orang lain. Di mata mereka, mengikat paha adalah pelanggaran hati Dao sendiri. Itu akan dibenci oleh orang lain. Tapi situasi saat ini sepertinya hanya punya dua pilihan ini. Tapi dua pilihan ini. Untuk sesaat, lelaki tua itu ragu-ragu. Saat itu, pria itu berbicara lagi. Sejak zaman dahulu kala, ada sebuah keluarga sihir di Laut Barat. Metode kultivasi yang mereka praktikkan sangat unik. Konon, seseorang harus menandatangani kontrak dengan binatang roh sebelum dapat mulai berlatih, dan binatang roh tersebut akan menemani mereka seumur hidup. Jika binatang roh tersebut mati, orang tersebut juga akan mati. Seiring bertambahnya kekuatan binatang roh, kekuatan orang tersebut juga meningkat. Kekuatan binatang roh setara dengan kekuatan orang tersebut. Yang lebih penting, ketika manusia dan makhluk roh bergabung, mereka bisa melawan lawan yang satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Pada puncaknya, kekuatan gabungan manusia dan makhluk roh bahkan lebih dahsyat. Konon, saat manusia dan binatang bersatu, mereka akan memiliki gelar unik penjaga. Benarkah? Keluarga penjaga legendaris para binatang suci yang hidup berdampingan dengan binatang spiritual, keluarga penjaga, keluarga beruang. Pria itu menatap lelaki tua dan gadis itu dengan tatapan tajamnya. Pupil mata lelaki tua itu membesar. Ternyata ada seseorang di Laut Cina Timur yang tahu tentang urusan keluarga mereka. Orang ini bukan orang biasa. Sejak kalian meninggalkan Laut Barat, kalian takut binatang penjaga kalian akan terbunuh secara tidak sengaja di Laut Timur, jadi kalian berdua pasti sudah menyatu dengan binatang penjaga kalian sebelumnya. Aku bisa merasakan dua aura berbeda di badan kalian. Tapi jangan khawatir, meskipun aku tahu ini, hanya itu yang ku tahu. Aku pernah ke Laut Barat sebelumnya, jadi aku tahu sedikit tentangnya. Kerutan di dahi lelaki tua itu sedikit mereda. Jadi begitulah, pantas saja dia tahu tentang ini. Siapapun yang pernah ke Laut Barat pasti tahu sedikit tentang keluarga mereka. Rasanya tidak aneh mendengar ini dari seorang pejalan kaki. Ide bagus untuk mengirim cucumu ke Sekte King Yun. Sejak zaman dahulu, Sekte King Yun gemar mengoleksi berbagai macam metode mental, wawasan, seni bela diri, dan banyak hal aneh dan ganjil. Setelah bergabung dengan Sekte King Yun, dia mungkin benar-benar bisa menemukan cara untuk menyelamatkan keluarga Siongmu. Sayang sekali kau terlambat setengah jalan. Orang tua itu menghela napas, benar, awalnya aku berencana menjual beberapa barang dulu, dan menggunakan uangnya untuk membantu cucuku di Sekte King Yun nanti, tapi siapa sangka. Aduh. Setelah mendengar hal itu,
pejalan kaki itu tersenyum dan melanjutkan. Sebenarnya, selain kedua cara tersebut, masih ada cara lain. Oh, apa yang bisa aku lakukan? 3 hari kemudian, pergilah ke tebing tebasan abadi di hutan tak terbatas. Sesampainya di sana, cucumu mungkin punya kesempatan untuk bergabung dengan sekte King Yun. Ingat, itu hanya kemungkinan, bukan kepastian. Orang tua itu tertegun, apa maksudmu? Tolong beri aku saran. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Terserah kau mau pergi atau tidak. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, pria itu melompat dan menghilang di antara kerumunan. Lelaki tua itu membeku di tempatnya, dengan hati-hati mengingat kata-kata pejalan kaki itu. Ia merasa harus mencobanya, tetapi ada satu hal penting yang tampaknya terlewatkan. Ia tampaknya tidak tahu persis lokasi tebing pembantai abadi. Hari berikutnya, selamat datang semuanya di putaran ketiga lelang di Balai Lelang Wanji. Saya yakin kalian yang punya katalog barang pasti sudah tahu barang-barang lelang utama kami di putaran ini, kan? Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut lot pertama kita. Begitu pembawa acara selesai berbicara, sebuah gulungan perkamen muncul entah dari mana di atas panggung. Sahabatku, gulungan perkamen di tanganku ini adalah sebuah seni bela diri yang diselamatkan dari dasar laut iblis, yang disebut sihir transformasi air. Ini adalah seni bela diri berbasis air yang telah hilang. Konon, berlatih seni bela diri ini dapat mengubah badan seseorang menjadi air, sehingga seseorang dapat menyatu dengan air, dan kesadaran spiritual tidak akan dapat menemukan Anda. Dapat dikatakan bahwa ini adalah seni bela diri tambahan yang unggul. Harga awal, 2 juta batu roh berkualitas tinggi. Mulai sekarang, seni bela diri tambahan. Ini sebenarnya adalah keterampilan transformasi air seni bela diri tambahan, teriak seorang pria. Kabarnya, kemampuan mengubah air itu sudah lama hilang. Bagaimana mungkin bisa muncul kembali, seru wanita lain dengan heran. Kekuatan ilahi transformasi air adalah keterampilan rahasia yang hilang dari laut hantu abadi. Tingkatnya sudah mencapai tingkat 8. Aku tidak pernah menyangka akan menemukannya lagi seumur hidupku. Aku tidak menyesali kematianku, kata pria lain. Namanya Gui Hai, jenius tak tertandingi dari sejuta tahun yang lalu. Dia menghilang tanpa jejak, bergerak dengan cara misterius, dan tak seorang pun tahu di mana dia berada. Konon dia juga jago membunuh. Tak ada yang bisa menandinginya dalam hal pembunuhan. Orang lain juga terkejut. Bahkan Xiao Tian mengepalkan tinjunya dan bernapas dengan cepat. Ia pernah melihat catatan Gui Hai ini dalam sejarah sekte King Yun. Konon, Gui Hai jago bertarung di bawah air, dan dia luar biasa tangguh. Di dalam air, dia bagaikan hantu air, muncul dan menghilang tanpa jejak. Karena itulah dia dijuluki Gui Hai. Keberadaan Gui Hai dirahasiakan dan tidak seorang pun tahu kemana dia pergi, tetapi sejuta tahun yang lalu, dia tiba-tiba menghilang. Meskipun tidak mudah ditemukan, ia akan muncul setiap 10 hari atau setengah bulan sekali, tetapi ia telah menghilang selama 10 tahun penuh dan tidak muncul lagi. Banyak orang berspekulasi bahwa ia mungkin sudah mati, tetapi bagaimana ia meninggal masih belum jelas. Dan sekarang, seni bela diri unik Gui Hai, kemampuan ilahi transformasi air, telah muncul di pelelangan. Bagaimana mungkin ini tidak menarik? Seni bela diri ini, aku harus mendapatkannya, kata Xiao Tian, lalu seperti biasa menekan tombol di depannya dan menyebutkan harganya. 20 juta, semua orang terkejut, tepat saat mereka hendak menawar, nomor 54 angkat bicara. Sepertinya seni bela diri ini juga menarik perhatian tamu misterius itu. Bibir Xiao Tian sedikit melengkung, karena dia sudah menawar, penonton seharusnya tidak berani menawar lagi, kan? Sama seperti 2 kali sebelumnya. Sayang sekali dia meremehkan kekuatan seni bela diri ini. Meskipun dia tamu kehormatan ke-54, lalu kenapa? Meskipun dia menyinggung 10.000 dunia, lalu kenapa? Di mata mereka, nilai seni bela diri ini sudah cukup untuk membuat mereka mempertaruhkan nyawa. Dalam sekejap, mata kebanyakan orang memerah, dan gairah mereka seakan berkobar. Namun, setelah melihat keseimbangan pada cincin mereka, hati mereka mencelos. 30 juta. Tak lama kemudian, beberapa orang tak kuasa menahan diri dan mulai merebutnya. Bahkan Xiao Tian pun mengerutkan kening. Awalnya ia berpikir selama ia membuka mulut, tak akan ada yang berani menaikkan harga.
Sekarang, tampaknya orang-orang ini telah kehilangan akal demi mendapatkan seni bela diri ini. 40 juta, 50 juta. Mendengar harga-harga ini, kelopak mata Xiao Tian berkedut dan ia diam-diam terkejut. Ini terlalu menakutkan, kan? Harganya hampir melonjak 10 juta. 6.000, 8.000, 100 juta. Ketika Xiao Tian mendengar harganya, dia tidak dapat menahan gemetar. Kita harus memikirkan caranya, kalau tidak harganya akan naik terlalu cepat. Xiao Tian mulai berpikir dengan kepala tertunduk, bagaimana dia bisa mendapatkan seni bela diri ini dengan harga murah. Saat itu, Xiao Tian mendapat kilasan inspirasi, dan ia teringat pelelangan antara dua bersaudara keluarga Wei. Sudut mulutnya sedikit melengkung. 110 juta, teriak seorang pria. 110,5 juta, pada saat ini, Xiao Tian berbicara. Semua orang tercengang ketika mendengar harganya. Ada apa dengan kotak 54? Hanya tambahan 500.000. Bahkan pria itu pun sama. Entah kenapa, hatinya merasa sedikit tidak nyaman, lalu ia menggertakkan giginya dan berteriak. 120 juta, 125 juta. Semua orang tercengang. Kalau mereka masih belum bisa melihat situasi dengan jelas saat ini, mereka pasti bodoh. Setiap tawaran hanya 0,5 juta. Bukankah ini tipuan Wei Ji? Mungkinkah VIP nomor 54 sedang mencoba menipu pria itu? Semua orang memikirkan hal ini, dan bahkan pria itu pun berkeringat dingin. Ia merasa orang ini benar-benar mencoba menipunya. Namun, ia berpikir lagi, bagaimana jika ini hanya jebakan? Jika orang itu mencoba menipunya, bahkan jika ia menghabiskan semua uangnya, ia tetap akan merugi besar, karena ia tidak ingin kehilangan barang terakhir hari itu, buah kesadaran ilahi. Tetapi jika ini jebakan, maka kekayaannya akan tetap terjaga, dan harga yang harus dibayar untuk menyetujuinya adalah hilangnya seni bela diri superior tingkat 8 ini. Bagaimanapun, kerugian yang harus ditanggung kedua belah pihak terlalu besar. Bahkan orang-orang besar di dalam kotak yang ingin mengambil tindakan mulai ragu-ragu, takut kalau mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Pria itu menggertakkan gigi dan memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Jika ia masih merasakan hal yang sama seperti terakhir kali, ia akan menyerah. Ia tidak ingin menghabiskan semua uangnya untuk mendukung seni bela diri. Beralih ke seni bela diri ofensif akan sepadan. 125 juta, teriak pria itu. 125,500.000, jawab Xiao Tian perlahan. Pria itu tersenyum muram. Karena kamu sangat menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Hahaha, kalau kamu menghabiskan uang sebanyak itu, aku akan menipumu. Kak, duitmu banyak banget. Aku nggak punya duit sebanyak itu, jadi aku kasih aja barang ini, kata pria itu sambil mensibir puas. Mulut Xiao Tian melengkung ke atas, dan setelah pembawa acara membuat keputusan akhir dan mengumumkan pemenangnya, Xiao Tian tertawa terbahak-bahak. Terima kasih banyak, Kak. Aku cuma butuh seni bela diri ini. Hahaha, terima kasih banyak. Kalau Kak nggak punya, aku mungkin harus bayar mahal untuk belinya. Wajah pria itu memucat ketika mendengar ini. Ia merasa seperti ditipu oleh Xiao Tian. Harga yang ia tawarkan sebelumnya hanyalah tipuan. Beranikah ia melakukan itu? Bukan saja lelaki itu yang tampak tidak senang, bahkan wajah orang-orang di sekitarnya yang ingin memperoleh seni bela diri ini pun tampak tidak senang. Penatua Faksian di dalam kotak tertawa terbahak-bahak. Tingkah laku Xiao Tian memang sangat disukainya. Semasa muda, ia sering menipu orang lain seperti ini. Yu Linger di samping Xiao Tian juga tersenyum sedikit, lalu berkata kepada Xiao Tian. Xiao Tian, sebenarnya kamu tidak perlu melelang seni bela diri ini. Jika kamu kekurangan seni bela diri, aku bisa memberimu banyak seni bela diri yang lebih baik dari ini, dan itu bukan dari dunia ini. Xiao Tian tertegun dan menoleh ke arah Yu Linger. Ia melihat ada tabung giok di tangan Yu Linger. Xiao Tian bisa merasakan aura bela diri yang berbeda di dalam tabung giok itu. Aura bela diri ini benar-benar berbeda dari aura bela diri di dunia ini. Kau sudah memberiku begitu banyak batu roh, dan sekarang kau memberiku ilmu bela diri. Kau pasti butuh sesuatu, kan? Lagi pula, tidak ada makan siang gratis. Yu Linger menutup mulutnya dan tersenyum, lalu berkata, aku punya permintaan kecil. Kalau kau setuju, aku bisa memberimu semua ilmu bela diri di tanganku, dan kau boleh memilih manapun yang kau suka. Xiao Tian tercengang.
Ternyata dia punya beberapa kebutuhan. Haha, Kak Linger, katakan saja sesukamu. Selama aku bisa membantu, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Linger tersenyum sedikit ketika dia mendengarnya. Permintaan ini sangat sederhana, siapapun bisa melakukannya. Aku ingin kamu menjadi pacarku, oke? Xiao Tian tiba-tiba terdiam. Ia terkejut dengan kata-kata Yulinger. Ia tidak menyangka permintaan Yulinger akan seperti ini. Sejujurnya, tidak ada salahnya jika Yulinger meminta kepadanya, tetapi Xiao Tian adalah orang yang berprinsip. Bagaimana perasaanmu jika seseorang yang baru kamu temui beberapa hari tiba-tiba memintamu menjadi pacarnya? Xiao Tian menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Maaf banget, kalau kamu mau aku jadi pacarmu, tolong izinkan aku mengenalmu lebih baik. Kita baru kenal beberapa hari dan belum terlalu kenal, jadi sebaiknya kamu lupakan saja masalah ini untuk saat ini. Yulinger sedikit kecewa. Ia juga tahu permintaannya memang agak terburu-buru. Ayahnya pernah berkata bahwa cinta bukan sekadar cinta pada pandangan pertama. Cinta adalah sesuatu yang lebih misterius. Ketika ia benar-benar tak bisa hidup tanpamu, kesempatan untuk mendekatimu telah tiba. Baiklah, aku akan beritahu kau. Mendengar ini, Xiao Tian diam-diam menghela napas. Sejujurnya, meskipun Yulinger cantik, dia tetap tidak layak mendapatkan perhatiannya di matanya. Bisa dibilang dia tidak menyukai gadis seperti Yulinger. Dia lebih menyukai gadis yang lebih imut dan menggemaskan. Yulinger memberinya kesan bahwa Yulinger terlalu berani dan tidak memiliki kesan imut. Tapi karena kamu tidak bisa menjadi pacarku, kamu pasti menginginkan seni bela diri ini, kan? Yulinger menatap Xiao Tian sambil tersenyum dan bertanya. Xiao Tian mengangguk. Ini memang benar. Seni bela diri apapun dari luar dunia ini, bahkan yang tingkat terendah sekalipun, akan menjadi sangat berharga di dunia ini. Lagi pula, semua orang ingin tahu lebih banyak tentang hal-hal di dunia lain. Seperti kotak besi besar di Sekte Qingyun, Xiao Tian masih tidak mengerti kegunaannya. Namun, para pemimpin Sekte Qingyun menyegelnya dan menjaganya seperti harta karun, bahkan merawatnya dengan sangat baik. Sekarang, Xiao Tian tiba-tiba memiliki seni bela diri dari dimensi lain di hadapannya. Bagaimana mungkin ini tidak membuatnya bersemangat? Jika kekuatan-kekuatan besar itu tahu tentang ini, mereka mungkin akan memulai pertarungan. Aku sangat menginginkannya, tapi kau tidak bisa memberikannya secara gratis, kan? Tanya Xiao Tian ragu-ragu. Tentu saja, aku bisa memberimu batu roh sesukamu, tapi aku harus menukarnya dengan keterampilan bela diri. Jadi, apa maumu? Biar ku jelaskan dulu, aku nggak mau jadi pacarmu. Haha, jangan khawatir, kondisi ini sangat sederhana. Cukup gerakkan bibirmu, kata Yulinger sambil tersenyum. Xiao Tian memikirkannya baik-baik. Menggerakkan bibirnya paling-paling hanya berarti mengucapkan sepatah kata. Gadis ini mungkin ingin bertanya lagi, kan? Setelah memikirkannya, Xiao Tian mengangguk dan setuju. Melihat ini, wajah Yulinger berseri-seri karena gembira dan dia langsung berkata, aku ingin kau menciumku. Xiao Tian tercengang mendengar ini. Bukankah ini hanya pertanyaan? Permintaan macam apa ini? Dia bahkan tidak bereaksi ketika mendengarnya. Ini, nggak oke. Lihat, banyak banget yang nonton. Minta aku cium kamu agak. Tanpa diduga, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Yulinger telah menekan bibir Xiao Tian. Mencegahnya melanjutkan. Xiao Tian, apa kau lupa? Kaca ini kaca satu arah yang kami buat dengan teknologi. Kami bisa melihat keluar, tapi orang di luar tidak bisa melihat kami. Jadi, apapun yang kami lakukan, orang di luar tidak akan tahu. Xiao Tian tercengang. Dia benar-benar lupa akan hal ini. Yah, kalaupun begitu, itu hanya terbatas pada mata mereka, kan? Bagaimana dengan indera spiritual mereka? Efek pemindaian indera spiritual jauh lebih baik daripada melihat dengan mata telanjang. Hahaha, kau pikir kita belum memikirkan masalah ini? Aku tidak takut memberitahumu bahwa di dalam seluruh formasi alam rahasia ini, kita juga mengandung beberapa formasi yang dapat menekan kesadaran spiritual. Apa kau tidak menyadari bahwa kesadaran spiritualmu bahkan tidak dapat menjangkau jarak 1 meter pun setelah sekian lama? Xiao Tian tercengang mendengar ini. Ia segera memindai dengan indera spiritualnya dan mendapati bahwa indera spiritualnya hanya bisa memindai Yulinger dan cangkir teh di sampingnya. Indera spiritualnya yang sebelumnya kuat kini terpendam di sini.
Xiao Tian menggertakkan giginya, tetapi setelah berpikir matang-matang, ia menyadari bahwa sekalipun ia setuju dengan Yulinger, ia tidak akan dirugikan. Yulinger perempuan dan ia laki-laki, jadi bagaimanapun juga, ia sedang memanfaatkannya. Memikirkan hal ini, jantung Xiao Tian tiba-tiba berhenti berdetak. Sebaliknya, ia merasa sedikit senang dan sedikit bersemangat. Baiklah, aku setuju dengan permintaanmu yang tidak masuk akal itu. Tapi aku juga punya permintaan. Yulinger tersenyum gembira saat mendengar ini, lalu bertanya, katakan saja apa yang kau inginkan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Xiao Tian berkata dengan wajah merah, aku boleh menciummu, tapi aku tidak suka ciuman biasa. Aku ingin memelukmu dan menciummu. Kalau mau memanfaatkan, ambil saja lebih banyak. Kalau cuma ciuman, percuma saja. Jadi, Xiao Tian memikirkan ini. Sebenarnya, alasanku mengatakan ini karena Xiao Tian masih ingin merasakan sensasi memeluk seorang gadis lagi. Setelah memeluk Yunxia terakhir kali, perasaan itu masih terbayang di benak Xiao Tian. Bukankah ini tepat? Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukannya lagi. Hahaha. Mendengar permintaan ini, wajah Yulinger memerah. Sejak kecil hingga dewasa, ia tidak pernah dipeluk oleh siapapun selain ayahnya. Yulinger merasa sedikit keberatan di dalam hatinya, tetapi di dalam hatinya juga ada sedikit harapan. Ia tampak menantikan seperti apa peluhan itu nantinya. Di bawah pengaruh penolakan dan harapan, Yulinger mengangguk tanpa sadar, dan kemudian ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, Xiao Tian sudah memeluknya. Xiao Tian memeluk Yulinger dan menempelkan bibirnya di bibir Cherry Yulinger. Sebelumnya, Yulinger masih memiliki sedikit perlawanan di hatinya, tetapi setelah bibir Xiao Tian menyentuh bibirnya, perlawanan itu lenyap dan digantikan oleh ketidakberdayaan. Setelah merasakan kehangatan Xiao Tian di bibirnya, seluruh badan Yulinger melunak dan ia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Untungnya, Xiao Tian memeluknya, kalau tidak, ia mungkin akan jatuh di kursi. Jantung Yulinger kini berdebar kencang bak rusa, menunjukkan betapa gugupnya ia. Untuk menghilangkan rasa gugupnya, ia perlahan memasukkan lidahnya yang telah dilumasi ke dalam mulut Xiao Tian dan mulai beradu lidah dengan Xiao Tian. Xiao Tian juga merasa terganggu dengan ini. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia mencium Yulinger, entah kenapa, ciuman ini membuatnya merasa bingung. Dia selalu merasa ciuman ini berbeda dari yang terakhir. Dia tidak tahu apa bedanya, mungkin karena ada dua benjolan daging besar di dadanya. Xiao Tian memeluk Yulinger dengan erat, dan mereka berdua tampak menyatu menjadi satu, tanpa ada celah di antara mereka. Xiao Tian, seorang pemuda yang sedang dalam masa pubertas, merasa bahwa ini tidak cukup, jadi ia mulai menyentuh badan bagian bawahnya dengan satu tangan. Ia tak berhenti sampai menyentuh bokong Yulinger. Tangannya tanpa sadar mengikuti lekuk bokong Yulinger. Jari-jarinya menjelajahi sepanjang lekuk tersebut. Wajah Yulinger langsung memerah, badan bagian bawahnya melilit tak nyaman, dan pikirannya menjadi kosong. Pada saat ini, Xiao Tian tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman di badan bagian bawahnya, dan Yulinger merasakan sesuatu menusuknya. Tangan Yulinger bergerak ke arah benda yang menusuknya. Saat ia menyentuh tongkat hangat itu, wajahnya semakin memerah. Persis seperti udang karang yang sudah dimasak. Setelah pelelangan, Xiao Tian masih sedikit malu. Penatua Faxian juga menyadari ada sesuatu yang salah, jadi karena khawatir ia mulai bertanya kepada Xiao Tian apa yang telah terjadi. Xiao Tian tanpa malu-malu menceritakan kejadian sebelumnya kepada Penatua Faxian. Tak disangka, setelah mendengar ini, Penatua Faxian tertawa terbahak-bahak, dan tawanya sungguh. Hahaha, kamu bilang tidak, tapi badanmu sangat patuh. Xiao Tian, maukah kamu pergi ke restoran Cumuang malam ini dan bersenang-senang? Penatua Faxian tertawa. Wajah Xiao Tian memerah lagi. Ketidakberdayaan tetua Faxian ini sungguh di luar dugaan Xiao Tian. Ia pikir ia akan mengucapkan beberapa kata manis, tetapi ia tidak menyangka akan mengucapkan kata-kata yang begitu tak tahu malu. Apalagi yang bisa dikatakan Xiao Tian. Berhenti di situ, kamu di depan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari belakang, dan seorang pria bergegas dan datang di depan Xiao Tian. Nak, tunjukkan padaku nomor di token masuk giokmu. Dan anak laki-laki di sebelahmu, tunjukkan juga token masuk giokmu. Pria itu melangkah maju dan berkata. Penatua Faxian tercengang.
Dia juga terlibat. Dan siapa yang dia panggil anak laki-laki? Dia sudah hidup ratusan ribu tahun, tapi masih ada yang berani memanggilnya anak laki-laki. Siapakah pria ini? Dia tampak seperti pemuda yang baru hidup beberapa puluh ribu tahun. Bagaimana mungkin seorang pemuda berani berbicara seperti itu padanya? Dia sedang mencari kemah Teihan, bukan? Xiao Tian tersenyum saat melihatnya. Tentu saja dia kenal pria ini. Bukankah dia yang pernah bersaing dengannya untuk mendapatkan kekuatan transformasi air sebelumnya? Sepertinya dia menyimpan dendam. Mungkin mereka mencoba mencari tahu tentangnya dengan melihat token giok identitasnya. Tapi kalaupun mereka menemukannya, apa gunanya? Bisakah dia mengalahkan tetua Faxian dengan kekuatan Naschen Soul tahap satunya? Konyol. Jangan lihat lagi. Bukankah kau hanya menginginkan kekuatan magis transformasi air itu? Ya, aku mendapatkannya, kata Xiao Tian sambil mensibir. Wajah pria itu berubah saat dia melihat ini. Itu kamu. Aku langsung tahu itu kamu saat mendengar suaramu. Haha, dewa benar-benar menolongku. Aku tidak menyangka kekuatan tamu terhormat nomor 54 ini hanya berada di tingkat ke-6 kondensasi Qi. Wah, aku beri kau kesempatan. Serahkan jurus transformasi airmu padaku. Kalau suasana hatiku sedang bagus, aku bahkan mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Mendengar ini, Xiao Tian tertawa. Sejak zaman dahulu, harta karun diperoleh oleh mereka yang berkemampuan. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkannya jika kau tidak memiliki kekayaan sebesar itu? Lagi pula, semua orang di pelelangan melihatnya dengan jelas. Kaulah yang tidak gigih. Sekarang kau belum mendapatkan kekuatan sihir transformasi air, kau datang kepadaku dan ingin merampokku. Tidakkah kau pikir kau sedikit konyol? Pria itu mensibir. Jadi kamu tidak setuju? Haha, kamu benar. Harta karun itu milik mereka yang mampu. Tapi apa kamu pikir kamu punya kemampuan itu? Kamu baru di alam kondensasi Qi. Bahkan jika kamu tamu dari Myriad Worlds, lalu kenapa? Apa kamu pikir Myriad Worlds akan mengirim para ahli untuk melindungi seseorang yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Setelah mengatakan itu, pria itu langsung melepaskan auranya yang kuat. Ia mengumpulkan seluruh auranya pada Xiao Tian, ingin menghancurkannya sampai mati. Penatua Faxian tercengang. Pria ini jelas-jelas mengabaikannya. Apa dia pikir dia mudah diganggu? Lagi pula, dia adalah penguasa alam penghancur dewa. Diabaikan oleh semut alam Yuanying, bagaimana mungkin dia menghadapi hal seperti itu? Ketika pria itu melepaskan auranya, Penatua Faxian juga melepaskan auranya sendiri pada saat yang sama, tetapi ia melepaskan auranya langsung ke Xiao Tian. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukan apapun di kota, jadi ia hanya menggunakan auranya untuk menekan Xiao Tian. Lagi pula, kau tidak bertindak apa-apa, kau hanya melepaskan auramu. Kalau kau mati, kau hanya bisa menyalahkan kurangnya kekuatanmu, dan Mansion Tuan Kota tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi kalau kau bertindak terang-terangan, hasilnya akan berbeda. Napas itu menyelimuti badan Xiao Tian dan membentuk lapisan pelindung baginya, dan itu adalah jenis lapisan pelindung yang berbeda. Biasanya, saat seseorang ingin melindungi orang lain, lapisan pelindung yang ia buat dapat membedakan kekuatan spiritual siapa yang memilikinya, tetapi lapisan pelindung Penatua Faxian hanya dibuat pada Xiao Tian. Dengan kata lain, yang dilihat orang luar adalah kekuatan spiritual Xiao Tian, bukan kekuatan spiritual Penatua Faxian. Begitulah adanya, demi mencapai efek jera. Faktanya memang benar, tekanan spiritual pria itu tidak berpengaruh pada Xiao Tian. Sebaliknya, kekuatan spiritual di permukaan Xiao Tian membuatnya ketakutan setengah mati. Tidak, mustahil. Bukankah kau masih di alam kondensasi Qi tadi? Bagaimana kau bisa menjadi alam penghancur dewa sekarang? Xiao Tian tersenyum dan berkata, kenapa? Kau boleh memiliki kekuatan alam jiwa baru lahir, tapi aku tidak boleh memiliki kekuatan alam penghancur ilahi. Pria itu tercengang mendengar ini. Dia benar-benar menyesali mengapa dia datang ke sini untuk mencari kemah Teihan. Itu hanya teknik bela diri. Bukannya dia tidak membutuhkannya. Kenapa dia harus datang ke sini untuk mencari kemah Teihan hanya demi teknik bela diri? Tuan, saya buta dan tidak mengenali orang hebat. Maaf telah menyinggung Anda. Saya harap Anda mengizinkan saya pergi. Setelah berkata begitu, pria itu lari terbirit-birit. Melihat ini, Penatua Faxian mensibir. Melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kemudian,
Penatua Faxian mengumpulkan kekuatan spiritual seukuran jarum di telapak tangannya dan mengayunkannya pelan ke arah pria itu melarikan diri. Kekuatan spiritual kecil itu melesat cepat ke arah pria itu, lalu tidak terjadi apa-apa. Kekuatan spiritual diam-diam menembus dada pria itu, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar karena ia kehabisan darah. Pria itu berdiri diam, lalu embusan angin bertiup melewatinya, dan ia berubah menjadi bubuk dan menghilang di antara langit dan bumi. Lelaki itu mati begitu saja, arwahnya bahkan tak sempat keluar. Kesadaran spiritualnya menghilang antara surga dan bumi bersama dengan badan fisiknya. Ketika Penatua Faxian membunuhnya, tidak ada suara apapun di sekitar. Bahkan orang-orang yang lewat pun merasa agak aneh. Mereka bertanya-tanya mengapa pria ini meninggal secara misterius. Xiao Tian tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah ini kekuatan alam pemecah dewa? Dia benar-benar bisa membunuh seorang master alam jiwa baru lahir secara diam-diam. Ini sungguh luar biasa. Tetapi betapapun hebatnya dia, itu adalah kesalahannya sendiri. Tak lama kemudian, penjaga kota datang. Mereka mendengar ada yang meninggal di sini, jadi mereka langsung bergegas ke sana untuk menghindari kerusuhan. Pada saat ini, Penatua Faxian juga berdiri di sana dan menyaksikan. Kapten tim penjaga memimpin 10 Master Yuanying untuk mengepung tempat itu. Kapten pengawal mendatangi Penatua Faxian, memberi hormat dan bertanya apa yang terjadi. Penatua Faxian melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak ada yang terjadi di sini, kamu bisa pergi." Sang kapten langsung tahu apa yang mungkin terjadi. Ia melirik abu di tanah dan menggelengkan kepala, merasa kasihan padanya. Kenapa harus berurusan dengan orang lain? Kenapa harus berurusan dengan tetua agung sekte Qingyun? Ia hanya mencari masalah. Ia pantas mati. Orang-orang di sekitar pun bubar setelah mendengar penjelasan para penjaga. Salah satu penjaga mengeluarkan peralatan dari cincin luar angkasa dan membersihkan abu. Xiao Tian mengambil cincin angkasa di tanah sambil menghirup udara, dan langsung gembira saat dia memindainya dengan indera spiritualnya. Penatua Faxian, aku tak menyangka orang ini begitu kaya. Ada begitu banyak ramuan obat dan seni bela diri di sini, bahkan lebih dari 300 juta batu roh. Bersambung. Demikianlah novel Aku Adalah Naga yang ke-18. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dari novel ini, tetap bersama Suara Serak.